Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wadi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di hadzal bab aw ihfazhu. Yang terhormat Pak Alfiansa, teman-teman sekalian yang berbahagia, para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dengan sempurna dan memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan kita berdoa semoga sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan segala amal ibadah, utamanya ibadah puasa, juga diselingi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat malam, baca Quran, dan kita harapkan juga bersama-sama paling tidak di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, kita bisa menghatamkan paling tidak satu kali ya. Kita berajam untuk diri saya juga, anjuran kepada teman-teman, mari kita sama-sama hidupkan bulan yang suci ini ya, karena bulan ini juga termasuk bulan Al-Quran, bulan dimana Al-Quran hidup dengan banyak dibaca orang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tema birrul walidain. Tema ini mencakup bagaimana kita berbakti kepada orang tua, juga termasuk tema bagaimana kita membuat anak kita berbakti kepada kita. Ya, berbakti kepada orang tua ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an menyandingkan perintah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ayatnya, bahwa barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang paling sempurna, namun pada saat yang bersamaan orang tersebut membuat murka kepada orang tuanya, maka Allah tidak akan redha kepada orang ini. Bahkan Allah juga menyampaikan kemurkaannya kepada orang tersebut. Amal ibadah yang telah dilakukannya selama ini tidak akan diterima, ya. Dan Nabi bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Jadi kata Nabi ada 3 hal, ya. Apabila salah satu dari 3 hal ini dilaksanakan oleh manusia, maka amal ibadah yang dilakukan tidak akan berguna, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 amal itu? Ya, apa 3 perbuatan itu? Yang pertama, asyirku billah. Ya, syirik kepada Allah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, ya, dengan syirik akbar, maka amal ibadahnya menjadi jatuh, tidak diterima oleh Allah dan tidak diakui nanti di akhirat kelak.
Yang kedua, hukukul walidain, itu durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua, ya, bila dilakukan maka amal ibadah ketaatan yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan haji itu juga tidak diterima. Yang ketiga, al-firar minaz zahab, orang yang lari dari medan perang, ya. Seharusnya, ya, di dalam kita meminta hak kita kepada anak, ya, kita meminta hak kita kepada anak untuk berbakti kepada kita, maka terlebih dahulu kita harus memberikan hak kita kepada anak kita, ya. Berikan dulu hak kita, jangan meminta hak kita. Berikan kewajiban kita, ya, kepada anak, maksud saya begitu. Berikan kewajiban kita kepada anak kita sebelum kita meminta hak kita kepada anak kita. Ya, Nabi bersabda, rahimallahu mra'an a'ana waladahu ala birrihi, ya. Allah merahmati orang yang telah membantu anaknya untuk berbuat taat kepadanya. Bagaimana caranya kita membantu anak kita untuk berbuat taat kepada kita? Ya, Nabi bersabda lagi terkait dengan birrul walidaini ini, ya. Hakul walad alal walid ayusina adabahu wa yusina ismahu. Hak seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah membaguskan adabnya, memberikan didikan yang pantas kepada anaknya, dan juga memberikan nama yang baik kepadanya. Ya, memberikan didikan kepada anak ini tidak hanya diberikan ketika anak sudah dewasa, tapi harus kita pupuk dari kecil, ya. Bahkan ketika anak itu baru lahir, ya, kita biasanya melakukan, ya, azan dan iqamat, ya, di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Kemudian juga setelah 7 hari kita beri nama. Kalau ada rezeki berlebih, kita akikahkan, begitu, ya, sambil kita potong rambutnya. Kemudian ketika umur 6 atau 7 tahun, mulailah kita didik anak kita dengan didikan, ya, agama, ya. Kita disiplinkan anak kita kenalkan hak orang tua, kita kenalkan juga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai umur 14 tahun begitu. Ya. Jadi anak ini dari masih bayi sampai sekitar umur 6 tahun, 6-7 tahun kita perlakukan layaknya seperti raja, ya. Kita perlakukan seperti ratu dan raja, ya. Kalau kita dipanggil, kita segera datang. Ya. Jangan sampai anak tersebut menangis atau menjerit. Ya, kemudian setelah umur 6, ya, mulai 6-7 tahun baru kita didik. Sebagaimana perintah dari Nabi. Didiklah anak kalian ketika mereka telah berumur 6 tahun. Dan pukullah dengan pukulan yang sifatnya mendidik ketika anak ini berumur 13 tahun, ketika dia meninggalkan sholat. Ya, kita bayangkan saja, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kasih sayang, ya, baik kepada istri-istrinya maupun kepada anak-anaknya maupun kepada cucu-cucunya, ya. Bahkan Nabi juga sangat sayang kepada hewan, begitu. Nah, di sisi lain Nabi memerintahkan, ya, kepada kita, ya, untuk mendidik anak kita ketika dia berumur 13 tahun belum mau sholat, kita didik dengan memukul yang pukulannya itu bersifat pukulan kasih sayang, tidak melukai. Masya Allah, ya. Betapa sholat ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama kita selaku orang tua, ya. Jadi kita mendidik anak kita, ya, bukan hanya dengan lisan, tapi juga bilhal, ya. Lisan kita ajarkan dia bagaimana cara sholat yang benar, kita ajarkan bagaimana bersikap kepada orang tua, bersikap kepada guru, bagaimana dia melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan benar. Juga kita tunjukkan kepada mereka, kita juga melakukan hal yang sama, ya. Kita ajar anak kita
untuk sholat, tapi orang tua tidak mau sholat begitu, tidak mau ke masjid, ya. Didikan secara hal, ya, itu lebih mengena di anak daripada didikan secara lisan. Anak lebih mudah mencontoh tindakan orang tuanya daripada ajaran orang tuanya, begitu, ya. Kemudian permudah anak kita, jangan kita persulit begitu. Jangan memerintahkan apa-apa yang menjadi beban bagi anak itu, ya. Orang-orang dulu, ya, dalam hal birrul walidain sangat berhati-hati, ya. Jangan sampai anak yang jadi didikannya ini menjadi anak yang durhaka. Bahkan diceritakan ada orang dulu ketika ingin minta minum kepada anaknya, ia tidak minta langsung kepada anaknya. Nah, tolong ambilkan ayah minum. Tapi biasanya dengan isyarat begitu, ya. Dengan isyarat misalnya berarti ayahnya seret, ya, minta minum. Anaknya biasanya paham begitu. Atau bisa juga dikatakan, ya, enak nih kalau ada air dingin, ya. Jadi orang dulu berusaha menghindari jangan sampai kalau misalnya anak ini menolak, misalnya tidak mau atau nanti dulu ya gitu. Khawatir orang tuanya anak ini termasuk anak-anak yang durhaka. Orang dulu sampai begitu, ya. Tapi kalau kita sih tidak, ya. Sudah biasa mintalah yang hal-hal yang ringan begitu. Yang kedua, kita doakan. Selain kita didik, kita doakan. Karena didikan kepada anak ini ada yang berhasil, ada yang tidak begitu. Tapi kewajiban orang tua adalah mendidik. Berhasil tidaknya itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita didik, ya, kita didik dengan benar, kita panggil guru, ya. Anak ini masih bandel, ya. Orang-orang dulu mengajarkannya juga tidak menyumpah kepada anak tersebut. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak menyebut kata-kata binatang. Orang dulu malah bilangnya Allahu yahdi, ya. Kalau kesel sama anaknya begitu, Allahu yahdi. Artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, nak, gitu. Nah, kita lihat nih, didikan orang dulu itu lebih berhasil daripada didikan sekarang, begitu, ya. Jangan lupa pendidikan agama adalah nomor satu. Walaupun pendidikan dunia itu tidak boleh juga kita telantarkan, ya. Nah, untuk membantu seorang anak, ya, berbakti kepada orang tuanya, syaratnya juga kita harus berbakti kepada orang tua kita, ya. Jadi kata Nabi, birru aba'akum tabirukum abna'akum, ya. Berbaktilah kepada orang tuamu, ya. Nanti anakmu akan membalasnya dengan berbakti kepadamu, begitu, ya. Jadi kalau kita mau anak kita berbakti, ya syaratnya kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Karena albirru salah. Karena berbakti itu adalah seperti memberikan hutangan kepada orang lain. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memberikan hutangan, engkau juga akan menerima bayarannya, ya. Ya, kalau bayarannya baik, ya, bayarannya baik, kita juga akan memperoleh manfaat yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memberikan bayaran atau hal-hal yang buruk, maka kita akan memperoleh keburukan juga. Ada di zaman Sayyidina Umar, ya, ketika beliau menjadi khalifah, datang seorang tua kepada Sayyidina Umar mengadu tentang perihal anaknya yang durhaka kepadanya, gitu. Durhaka, jadi dia mengadu perihal anaknya yang durhaka, membangkang, tidak mau menurut, bahkan kadang-kadang memukul orang tuanya. Maka mendengar hal itu, Sayyidina Umar memanggil anak tersebut. Kemudian menasihatinya, nak, gitu, ya, jangan begitu kepada orang tuamu. Orang tuamu itu punya hak yang besar, gitu, kepadamu, gitu, ya, yang harus kau penuhi hak-hak mereka, gitu. Anak ini langsung bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ya, apakah kalau orang tua saya memiliki hak kepada saya juga punya hak dari mereka? Benar, kata Sayyidina Umar. Kalau begitu, apa hak saya, ya, yang harus mereka penuhi? Ya, sebagaimana tadi Nabi bersabda, ayuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Orang tua itu harus
mengajar adab kepada anaknya dan membaguskan namanya. Maka anak ini lalu mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah, begitu, ini orang tua saya tidak melaksanakan hak-hak yang saya harusnya terima. Dia tidak melaksanakan segala kewajibannya. Dia sama sekali tidak mendidik saya, bahkan memberikan nama saya dengan nama binatang gitu. Jadi ternyata orang tuanya ini ya tidak mendidik anak tersebut. Maka dipanggil lagi tuh sama Sayyidina Umar, orang tua, kamu lapor kepada saya bahwa anakmu durhaka. Sebenarnya kamu itu lebih durhaka ya kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ya, karena tidak memberikan hak-haknya kepada anaknya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ya. Kalau kita ingat itu ada di zaman Rasulullah SAW, ada Uwais Al-Qarni, itu merupakan penghulunya tabi'in ya. Padahal beliau itu Uwais Al-Qarni ini hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau ini tidak sempat atau tidak bisa bertemu dengan Nabi dikarenakan beliau ya merawat kedua orang tuanya sehingga tidak bisa datang melihat Nabi. Sehingga orang yang tidak bisa melihat Nabi walaupun beriman tidak termasuk kategori sahabat ya. Walaupun demikian Nabi sangat mengagumi, menghormati Uwais Al-Qarni ini. Bahkan sebelum Nabi meninggal, Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Ali, ya Umar, nanti ya setelah aku meninggal carilah ya orang yang bernama Uwais dari Yaman yang berasal dari kampung Qoron. Beliau ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya ya. Kalau kalian berdua bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya dan mintalah doa dan ampunan darinya, karena doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya sangat menghormati, memuliakan Uwais Al-Qarni, di mana level sahabat kan biasanya lebih tinggi dari level tabi'in. Tapi dari sini ya, dari kisah ini kita diperkenankan untuk meminta wasilah, meminta doa kepada orang-orang yang baik, pada guru-guru ya, pada orang tua juga sama begitu. Doa orang tua tidak diputus atau makbul begitu. Nah, ini anak perlu kita didik, karena anak ini ya waktu kecil jadi kesenangan kita ya. Kalau tidak kita didik dengan semestinya, ini anak nanti setelah besar ya bisa menjadi musuh kita. Ya bahkan nanti di akhirat ya ini anak kalau kita tidak didik, dia akan menjadi musuh yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka begitu. Jadi anak ini bisa menjadi teman penolong, sebaliknya bisa juga menjadi musuh yang akan menghancurkan kita, memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, kalau kita tidak didik anak ini, nanti kalau kita beramal ibadah, ya kita masuk surga begitu, tapi tidak perhatian kepada anak kita, ini anak masuk neraka, dipanggil, ya anak ini memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta keadilan begitu. Orang tua saya masuk surga, saya anaknya masuk neraka, nggak adil katanya. Iya, langsung didirikanlah mahkamah di mahsyar nanti. Ya, kata anak ini, ya Rabbana, hus bihaqina minhu, fa innahu ma 'allamana ma najahalu. Ya Allah, ambil hak kami, ya hak yang seharusnya kami diajarkan apa-apa yang kami tidak ketahui. Akhirnya tuh orang tua yang tadi sudah mau masuk ke dalam surga diseret sama anaknya bareng masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi pernah juga dikisahkan ini ya, Nabi ketika dia naik ke atas mimbar itu naik satu trap, satu tingkat, Nabi berkata amin. Naik tingkat yang kedua, Nabi berkata lagi amin. Nabi kemudian naik ketiga berkata amin. Nah, para sahabat nggak lihat itu. Kemudian setelah khutbah selesai, Nabi menjelaskan ya,
barusan datang kepadaku malaikat Jibril, katanya. Jadi malaikat Jibril berdoa, ya, dengan 3 doa. Kemudian malaikat Jibril meminta saya untuk mengaminkan, gitu ya. Ya, kalau doanya dari malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah doanya kabul, ya, kabul. Apa itu doanya? Yang pertama, ya, kata Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar, ta'isa man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi, ya, sangat rugi orang yang mendapati Ramadan tapi dia nggak diampuni setelah Ramadan telah lewat. Ya, luar biasanya bulan Ramadan ini bulan ampunan, ya. Dulu di hari pertama disampaikan ini bulan diskon, bulan pahalanya banyak, begitu ya. Segala amal ibadah dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali, yang sunnah menjadi wajib. Bacaan Quran juga dilipat gandakan, semangat juga ditinggikan. Setan-setan sebagian besar dikunci, begitu. Jadi kalau di bulan yang mulia, yang murah dengan pahala ini, ada orang yang nggak diampuni di akhir Ramadan, ini orang celaka besar, begitu. Kata Nabi, amin. Doa yang kedua, ya, man adraka walidayhi walam yadkhul bihimal jannah, ta'isa man adraka walidayhi falam yadkhul bihimal jannah. Yang kedua, kata malaikat Jibril, sungguh celaka, ya, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi ini anak nggak bisa masuk surga berkat kedua orang tuanya. Karena gampang, begitu, gampang masuk surga. Al walidu, ya, awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'ati hadzal bab awifazhu. Jadi kata Nabi SAW, orang tua adalah pintu surga yang paling mudah dimasuki, begitu. Yang paling mudah, gampang banget, begitu ya. Karena tadi, ya, ridallah fi ridal walidain wasahatuha fi sahatihima, ya. Keridhaan Allah itu Allah letakkan kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah letakkan juga kepada kemurkaan orang tua, ya. Itu paling gampang, ya. Barang siapa yang ingin menjaga pintu yang gampang ini untuk masuk surga, maka jagalah. Atau kalau nggak dia mau, ya silahkan sia-siakan, cari pintu lain. Tapi nggak semudah pintu orang tua ini, birrul walidain, ya. Jadi ada 3 hal, ya, 3 amal yang paling Allah sukai, begitu ya. Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah SAW terkait birrul walidain, ya, ma ahabbul a'mal, ya, mal a'mal ahabbu ilallah, ya, apa amal-amal yang paling disukai oleh Allah, ya. Ya Nabi, apa amal-amal yang paling disukai oleh Allah, ya. Nanya nih Ibnu Mas'ud kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi jawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Memang terkait dengan hak-hak Allah, ini salat menjadi bagian yang utama, begitu ya, bagian yang utama, gitu. Summa ayun, gitu. Kemudian apalagi katanya? Birrul walidain. Yang kedua apalagi, ya? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini termasuk juga amal yang Allah sukai. Ada lagi Nabi, summa ayun, ada lagi nggak, gitu? Ada, al jihadu fi sabilillah, gitu. Jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah ini ditaruh di posisi ketiga. Dia kalah daripada birrul walidain. Pernah ketika Nabi bersama para sahabat ingin melaksanakan suatu peperangan, ya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi, begitu, meminta izin untuk ikut berperang, gitu ya, ikut berperang kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya, apakah engkau itu masih punya orang tua? Ya, tanya, oh ada ya Rasulullah. Kalau begitu rawatlah kedua orang tuamu, karena itu adalah bentuk jihad fi sabilillah, begitu. Jadi disuruh rawat orang tuanya aja, jihad fi sabilillah, begitu. Nggak usah berperang, ya, yang berperang lain aja, gitu.
Ya, betapa mulianya birrul walidain ini. Udah ya. Satu lagi deh. Ya ada cerita aja nih. Cerita Alqamah ya. Cerita Alqamah ini salah satu sahabat Nabi yang terkemuka nih ya. Dia sahabat Nabi yang luar biasa, ibadah sholatnya begitu banyak, sedekahnya begitu banyak, puasanya juga sering. Tapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, disampaikanlah ya ketika dia nazak sakaratul maut ya, nggak bisa mengucap syahadat, istrinya menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus 3 orang. Salah satunya Bilal bin Rabah ya, melihat keadaannya si Alqamah ini gitu ya. Kenapa kok dia begitu? Setelah datang diajarkan oleh 3 sahabat ini, qul la ilaha illallah. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Alqamah nggak bisa itu, diam aja. Tapi perkataan yang lain bisa begitu. Perkataan yang lain bisa. Untuk syahadat ini nggak bisa dia. Lalu kembalilah ya para utusan Nabi ini menyampaikan hal tersebut kepada Nabi begitu. Nabi peka orangnya, paham. Ditanya nih, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ya masih ada katanya ibunya begitu. Ibunya yang sudah tua renta begitu. Ya sudah kalau begitu kirim utusan ya, panggil ibunya. Kalau dia bisa datang, dia datang pada saya, atau kalau dia nggak bisa datang biar saya yang mendatangi ibu itu. Nah ibunya setelah datang utusan, kata ibunya, saya lebih berhak mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nih ibu dengan tongkatnya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahu nih, ditanya kemudian sama Nabi kepada ibu Alqamah, ya ibu Alqamah, ya Ummah Alqamah, bagaimana keadaan Alqamah? Ya, ini ibunya masih menutupi keadaan anaknya ya. Oh dia anak yang baik, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah begitu. Kata Nabi, maksud saya bagaimana hubunganmu dengan Alqamah anakmu? Nah ibunya baru berkata yang jujur, aku marah murka kepadanya karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku ibunya. Bahkan dia sering mendurhakai perkataanku gitu. Ya Alqamah ya, aku tidak suka kepadanya, aku murka kepadanya gitu. Kata Nabi, maukah engkau mengampuninya, memaafkannya? Kata ibunya nggak mau katanya. Nggak mau nih ibu ya, udah kadung begitu ya. Kata Nabi ya baiklah begitu. Diminta kepada para sahabatnya, kata Nabi kalau begitu kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar aja nih anak katanya. Kita bakar aja nih anak katanya di depan ibunya. Ibu Nabi tahu psikologi seorang ibu, bagaimanapun marahnya seorang ibu, tetap ada rasa kasih sayang pada anaknya. Ya, marahnya itu masih diliputi kasih sayang begitu. Kenapa engkau mau kumpulkan kayu bakar ya Rasulullah? Kata ibunya tuh, biar aku bakar nih anak. Itu anakku katanya, jangan kau bakar. Ya keluar kata-kata kasih sayangnya. Enggak, daripada dia dibakar di akhirat di neraka nanti, mendingan kita bakar di sini. Akhirnya Nabi bermain dengan psikologi ibunya ini. Akhirnya ya sudah, kalau begitu aku redokan, aku maafkan segala kesalahannya begitu. Baik, kalau kau tulus, ya coba kirim lagi utusan. Akhirnya Alqamah ya setelah keredoan daripada ibunya diucapkan, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kita lihat nih, amal ibadah yang begitu bagus, kalau bersamaan disertai dengan kedurhakaan dari orang tua, tuh amal nggak diterima oleh Allah begitu. Sebaliknya, kalau amal kepada Allah itu ada kekurangan, ya, kesempurnaannya tidak banyak begitu, tapi disertai dengan keridhaan Allah, Allah ridho kepada orang itu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan ya kita mampu mendidik anak kita agar berbakti kepada kita, dan kita juga mampu ya untuk ya berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya yang masih hidup ya kita berbuat ihsan, berbuat baik begitu. Yang sudah meninggal ya kita doakan, kita minta ampunan kepada orang tua kita. Ya kita sampaikan wasiat yang mereka minta ketika mereka hidup, dan kita sampaikan silaturahmi
kepada orang-orang yang dulu mereka cintai, baik dari kerabatnya, temannya, ya, bahkan kepada orang-orang yang dulu orang tua kita berbuat baik semasa orang tua kita hidup, kita teruskan perbuatan baik tersebut, ya, misalnya memberi nafkah, ya kita teruskan. Itu salah satu bentuk perbuatan baik kita pada orang tua yang sudah meninggal. Bahkan, ya, ini setelah azan, ya, setelah azan kita doa azan, kemudian ulama kita mengajarkan setelah azan kita baca 5 kali nih, Rabbighfirli warhamni, ya, watub alayya. Itu ada satu doa Ramadan. Ada lagi Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Terakhir yang kelima, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang, ya, dicatat kutiba lahu baron liwalidayhi wa in kana ghaira dzalik, ya. Ini orang yang berdoa setelah azan kemudian diseringi dengan minta ampun kepada kedua orang tuanya, dicatat sebagai anak yang berbakti walaupun dulunya tidak, begitu, ya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.